Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menyampaikan penjelasan terkait isi voice dakwah yang telah disimak. Kemudian menghubungkannya dengan materi perkuliahan di kampus, khususnya pada mata kuliah pendidikan agama dan pendidikan Pancasila. Selain itu, saya juga akan menampilkan beberapa pernyataan dan hadis yang berkaitan dengan isi voice dakwah tersebut, sehingga pesan-pesan yang disampaikan lebih kuat dasar dan maknanya. Voice dakwah yang kita simak berisi 5 pesan penting yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat secara umum. Pertama, menuntut ilmu adalah kewajiban. Dalam voice dakwah dijelaskan bahwa ujian sekolah hanyalah bagian kecil dari ujian kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina na'utul ilma darajat wallahu bima ya'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ayat dan hadis ini menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah dan menjadi bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Kedua, menghadapi ujian dengan kesabaran, keikhlasan, dan tawakal. Ujian akademik maupun ujian hidup hendaknya dijalani dengan penuh kesabaran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa,
atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak kami sanggupi untuk memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Rasulullah SAW juga bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Sesungguhnya segala urusannya adalah baik. Hadis riwayat Muslim. Dengan kesabaran, keikhlasan, dan tawakal, setiap ujian akan terasa ringan karena diyakini sebagai jalan menuju kebaikan. Ketiga, pentingnya doa dan restu orang tua. Dalam voice dakwah disampaikan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh usaha pribadi, tetapi juga oleh doa orang tua dan guru. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala yakul lahuma uffin wala tabharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan atau janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rasulullah juga bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh doa dan restu orang tua dalam keberhasilan seorang anak. Keempat, menjunjung tinggi kejujuran. Voice dakwah menekankan bahwa nilai tinggi tidak ada artinya jika diperoleh dengan cara yang salah. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Rasulullah SAW juga bersabda, hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran merupakan fondasi dalam pendidikan, dan integritas jauh lebih penting daripada sekedar nilai akademik. Kelima, semangat, percaya diri, dan optimisme. Voice dakwah juga mengingatkan kepada kesuksesan bukan hanya hasil dari kecerdasan, tetapi juga dari semangat dan keyakinan diri. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syarah ayat 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra,
innama al-usri yusra, yang artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Ayat dan hadis ini menumbuhkan keyakinan bahwa setiap kesulitan selalu disertai jalan keluar, sehingga kita harus terus optimis dan berusaha. Berikutnya adalah korelasi voice dakwah dengan silabus perkuliahan. Voice dakwah yang telah disimak menyampaikan 5 pesan penting yang telah dijelaskan sebelumnya. Kelima pesan ini tidak hanya relevan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan proses pendidikan di perguruan tinggi, khususnya pada mata kuliah pendidikan agama dan Pancasila. Kedua mata kuliah ini dirancang untuk membentuk mahasiswa yang beriman, berakhlak, serta berkarakter sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Pertama adalah relevansi dengan pendidikan agama. Dalam pendidikan agama, salah satu standar kompetensi yang ingin dicapai adalah membentuk mahasiswa agar memiliki pemahaman yang benar tentang kewajiban menuntut ilmu. Voice dakwah menegaskan bahwa ujian sekolah hanyalah sebagian kecil dari ujian kehidupan, sehingga menuntut ilmu bukan sekadar kewajiban akademik, melainkan juga ibadah. Hal ini selaras dengan capaian pembelajaran pendidikan agama, yakni menanamkan kesadaran bahwa mencari ilmu adalah jalan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Selain itu, pesan tentang kesabaran, keikhlasan, dan tawakal dalam menghadapi ujian juga memiliki hubungan erat dengan mata kuliah ini. Pendidikan agama menuntut siswa agar mampu menghadapi setiap tantangan dengan berpegang pada nilai-nilai Islam, sehingga tidak mudah putus asa dan tetap istiqomah dalam berusaha. Voice dakwah mengajarkan bahwa setiap ujian, baik akademik maupun kehidupan, harus dijalani dengan penuh kesabaran. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual. Doa dan restu orang tua yang ditekankan oleh voice dakwah ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya birrul walidain, yakni berbakti kepada orang tua. Dalam konteks perkuliahan, hal ini mengingatkan mahasiswa bahwa keberhasilan akademik bukan hanya ditentukan oleh usaha pribadi, tapi juga doa dan dukungan orang tua serta guru. Standar capaian pembelajaran pendidikan agama memang menekankan pembentukan karakter yang menghargai orang tua, guru, dan seluruh pihak yang berperan dalam proses pendidikan. Dengan demikian, pesan dakwah ini sangat relevan untuk memperkuat kompetensi spiritual mahasiswa. Berikutnya adalah relevansi dengan pendidikan Pancasila. Di sisi lain, voice dakwah ini juga berkaitan erat dengan mata kuliah pendidikan Pancasila. Salah satu pesan yang ditekankan adalah menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam menghadapi ujian. Hal ini berkorelasi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kejujuran merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang adil dan beradab, serta dalam konteks akademik, integritas mahasiswa akan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia untuk bangsa di masa depan. Oleh karena itu, voice dakwah ini mendukung capaian pembelajaran Pancasila yang menekankan pembentukan mahasiswa yang berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab. Selain itu, pesan tentang semangat, percaya diri, dan optimis juga sejalan dengan mata kuliah pendidikan Pancasila. Mahasiswa diarahkan untuk menjadi generasi yang tangguh, memiliki daya juang yang tinggi, serta optimis dalam menghadapi tantangan global. Nilai ini berkaitan dengan sila ketiga,
Persatuan Indonesia yang menuntut mahasiswa agar memiliki semangat kebangsaan dan tekad untuk berkontribusi positif bagi negara. Faiz Dakwah menegaskan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh sikap mental yang kuat, percaya diri, dan optimis. Hal ini sesuai dengan standar capaian perkuliahan pendidikan Pancasila, yaitu membentuk mahasiswa yang memiliki wawasan kebangsaan, semangat juang, dan kepribadian berdaya saing. Selanjutnya adalah sintesis kedua mata kuliah. Jika disintesiskan, isi Faiz Dakwah ini sebenarnya memberikan landasan moral dan spiritual yang mendukung keberhasilan mahasiswa dalam mencapai kompetensi dua mata kuliah tersebut. Dari segi pendidikan agama, mahasiswa diarahkan untuk memperkuat iman, menjalankan kewajiban menuntut ilmu, serta mengamalkan akhlak mulia seperti sabar, ikhlas, dan berbakti kepada orang tua. Dari segi pendidikan Pancasila, mahasiswa diajak untuk menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan optimisme yang semuanya merupakan modal penting untuk membangun karakter yang lebih unggul. Dari uraian yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa Faiz Dakwah ini tidak hanya berisi motivasi sederhana, tetapi juga mengandung pesan yang sangat mendalam bagi seorang mahasiswa. Contoh 5 pesan utama yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, kesabaran dan keikhlasan. Yang ketiga, pentingnya orang tua. Yang keempat, kejujuran. Kemudian yang terakhir, semangat optimisme. Memberikan arah yang jelas bahwa pendidikan bukan hanya sekedar pencapaian akademik, melainkan juga perjalanan spiritual dan moral. Jika dikaitkan dengan mata kuliah pendidikan agama, Faiz Dakwah ini menekankan betapa menuntut ilmu merupakan ibadah dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian hidup sejalan dengan nilai-nilai Islami yang mendidik mahasiswa agar tidak mudah menyerah. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat ini mengingatkan bahwa kesuksesan sejati hanya dapat diraih dengan sabar, istiqomah, dan juga ketakwaan. Dalam konteks pendidikan Pancasila, Faiz Dakwah ini juga memiliki relevansi yang besar, seperti kejujuran mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, semangat optimisme mencerminkan persatuan dan semangat kebangsaan, sementara tanggung jawab serta disiplin mencerminkan keadilan sosial. Dengan demikian, mahasiswa diarahkan tidak hanya untuk menjadi pribadi yang unggul secara akademik, melainkan juga berintegritas, berjiwa nasionalis, dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, pesan yang terkandung dalam Faiz Dakwah ini dapat menjadi bekal berharga bagi kita semua. Melalui internalisasi nilai-nilai agama dan Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu menjadi insan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, sekaligus memiliki semangat juang yang tinggi untuk membangun bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita, memberikan kekuatan dalam menghadapi ujian kehidupan, serta menjadikan ilmu yang kita peroleh sebagai jalan menuju keberkahan dan kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.